tentang market dan sebagainya gitu ya. Kalau mungkin saya cerita dikit tentang teknologinya gitu ya. Jadi yang pertama kita tahu kalau Bitcoin itu kan teknologinya blockchain ya. Dan tadi blockchain itu kan memang dipergunakan untuk dia peer to peer transaction gitu ya. Jadi sesuatu yang kita barter nih dari dua pihak tanpa adanya middleman atau pihak yang di tengah gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi teknologi, sebenarnya sekarang udah mulai diterapkan ya. Jadi istilahnya blockchain ini mulai diterapkan di berbagai bidang tadi ya. Apalagi kalau yang kita ngomong cryptocurrency, negara itu mulai menganggap bahwa ini adalah sebuah alternatif di masa depan. Tapi memang mereka sangat berhati-hati gitu ya. Kenapa sangat hati-hati gitu ya? Karena memang ini tuh rawan sih. Jadi karena yang pertama dari image-nya nih. Image-nya itu kan kalau kita ngomong ada Bitcoin, cryptocurrency itu ada hackernya, ada fraudernya dan sebagainya gitu ya. Jadi memang image itu penting yang pertama. Kenapa? Menentukan stabilitas dari mata uang itu gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah, terus yang kedua itu dari sisi teknologi memang ini sebenarnya cukup kompleks ya, cukup kompleks. Kenapa? Karena tadi kita ngomong tentang distributed system, artinya memang harus ada sesuatu yang menggaranti bahwa di nodes ya, nodes itu istilahnya adalah komputer-komputer yang tersebar itu dia nanti bisa memprocessing dan sebagainya. Nah itu kita butuh infrastruktur itu juga gitu ya. Efeknya apa? Efeknya kadang-kadang untuk berkomunikasi satu sama lain dan membutuhkan jaringan internet itu biasanya ada namanya latensi atau istilah bahasa Inggrisnya itu lemot. Nah, jadi ketika kita melihat sebuah teknologi masih belum stabil ya, jadi karena ini adalah masih termasuk teknologi yang meskipun lama tapi kita bisa anggap kayak baru ya, karena baru mulai orang consider ini lagi dan performance-nya juga belum terlalu ini gitu ya, masih ada beberapa hal yang dia membuat itu agak lambat. Nah, ditambah lagi bahwa talent di bidang Bitcoin ini masih sangat minim. Jadi kebetulan kalau misalkan di STEM itu ada nih di prodi software engineering ya atau digital business, kita ada kerjasama juga dengan Emurgo ya. Emurgo itu salah satu perusahaan teknologi juga dan kita mencoba bikin smart contract. Dan ketika kita ngomong smart contract itu nggak semuanya itu tahu gitu ya, nggak semuanya tahu, dan talent di dunia nggak cuma di Indonesia ya tentang Bitcoin ini sangat minim gitu. Jadi makanya ketika kita consider untuk menerapkan teknologi blockchain gitu ya terhadap cryptocurrency, itu pasti akan mencoba untuk kita cermati lebih dalam lagi, kira-kira seperti itu gitu ya. Dan itu mungkin tantangan ke depan sih. Cuman pastinya ini sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang menarik artinya kita nggak boleh ketinggalan nih. Nanti kalau kita ketinggalan ya mungkin nanti kita nggak bisa ikut nih gelombang-gelombang yang ada gitu ya. Makanya kalau tadi mau gimana caranya belajar kriptografi gitu ya, cobalah belajar nanti sama Bu Maria nih. Bu Maria ini kan faculty member ya dari prodi bisnis matematik nih. Mungkin kalau ngitung-ngitung jago nih, apalagi ngitung duit ya Bu ya. Nah itu mungkin lebih jago lagi gitu. Nah mungkin itu sih Bu dari saya ya, Bu Maria ya. Baik Pak. Kalau ngitung duit mungkin kalau duit orang sih jangan lah ya, mending duit sendiri aja ya Pak ya. Oke, anyway, saya mau dengar perspektif dari Pak Yohanes sih Pak terkait dengan tujuannya tadi sudah kita bahas yang bisa kita bilang bahwa masih belum tercapai ya sepenuhnya. Dari sisi mungkin penerimaan pasar seperti apa Pak? Dari sisi penerimaan pasar seperti yang tadi saya sampaikan ya Bu ya, jadi bahwa memang kan kita nggak bisa lepas dari kenyataan pasar yang ada saat ini, bahwa penjual itu masih masih memiliki kewajiban kepada mungkin pihak ketiga, yaitu supplier atau distributor, atau dia harus pengadaan barang ya kan. Nah, sehingga kalau dia mau menerima sebuah aset kripto ya, sebuah aset digital, dia harus memiliki rasa nyaman, rasa aman, dan mungkin ketenangan ya, kayak Pak Permata tadi bilang kan, aduh saya nggak kuat jantungnya gitu kan. Nah, kita bisa bayangin kalau saya jualan, tapi saya pun sambil harus lihat harga nih, ini gimana nih ya, ini harganya naik turun. Nah, bahkan seperti yang di El Salvador itu, kita tahu bahwa institusi-institusi besar yang menerima pembayaran seperti contohnya McD atau mungkin KFC di sana ya, mereka sudah bekerja sama dengan pihak exchange
pihak exchange. Jadi artinya apa? Begitu mereka terima Bitcoin, mereka akan langsung lepas. Mereka akan langsung jual. Kenapa? Karena mereka masih belum merasa nyaman untuk megang itu gitu. Nah, kalau itu perusahaan besar ya, mereka bisa bekerja sama dengan exchange. Tapi bagaimana dengan pelaku pasar yang mikro? Ya, kayak kalau di Indonesia contohnya UMKM. Nah, bagaimana mereka bisa seperti itu? Otomatis kan mereka harus melakukan itu secara manual. Nah, secara manual ini kadang-kadang seperti yang Pak Permata bilang butuh waktu. Ya, kita kadang-kadang mau transfer ke exchange aja butuh sekian menit. Nah, padahal kita nggak tahu ya dalam sekian menit itu apa yang bisa terjadi dengan harga. Nah, kalau naik sih semua orang happy pasti ya. Kalau nilainya naik semua orang pasti happy. Tapi bagaimana kalau nilainya turun? Karena nggak mungkin contoh kalau Bu Maria misalkan ya, saya mau bayar Bu Maria nih, barang Bu Maria saya mau bayar, ya kan, produk Bu Maria saya mau bayar, menggunakan Bitcoin, harga Bitcoin hari ini mungkin 600 juta. Nah, tapi Bu Maria pasti karena ada ketakutan ya, bahwa waduh saya paling bisa jual nih nanti malam gitu kan, atau besok pagi. Nah, kalau lagi senggang. Nah, akhirnya apa? Bu Maria mencoba untuk, saya terima deh di harga 550 juta. Nah, tapi otomatis sayanya pasti nggak mau dong. Kenapa? Karena saya tahu bahwa harga Bitcoin saat ini adalah 600 juta. Nah, jadi bagaimana cara kita membuat pengusaha ya yang menerima Bitcoin ini lebih nyaman, lebih merasa tenang untuk menerima sebuah digital asset. Nah, itu adalah tantangan yang terpenting. Baik, Pak. Baik, Pak Yohanes, mungkin di sesi ini juga akan ada polling ya, Pak Yohanes, ya, terkait Oh iya. oh, baik. Ya. Mungkin Jadi bagaimana kita bisa mulai pollingnya atau gimana, Pak boleh, Yohanes? boleh. Jadi saat ini ya kami minta partisipasi dari Bapak Ibu, adik-adik peserta dari acara hari ini. Ya, kita ingin bikin polling nih. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu adik-adik di sini adalah seorang pengusaha ya, seorang penjual produk atau penjual jasa yang ingin menerima sebuah digital asset. Ya, ingin menerima sebuah digital asset. Nah, tapi yang harus diingat adalah Bapak Ibu ini kan pasti kalau kita pengusaha, kita pasti memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga. Ya, baik itu supplier, distributor, atau yang lainnya. Nah, belum tentu mereka mau menerima pembayaran menggunakan digital asset juga. Nah, di sini saya mungkin akan share screen lagi. Oke, ya, udah kelihatan share screen saya? Ya, oke. Jadi kita ada di sini polling pertama ya, kita ada lihat 2 buah digital asset. Ya, digital asset yang pertama ini Bapak Ibu bisa lihat ini volatilitas harganya. Ya, ini kalau kita lihat ambil dari garis tengah ke atas ya, dan garis tengah ke bawah, ini bisa 9% ke atas dan 9% ke bawah. Ya, jadi diferensiasi harganya atau volatilitas harganya bisa sampai 18%, dari titik terendah sampai titik tertinggi sampai titik terendah ini bisa 18%. Dan ini saya ambil dalam waktu 1 bulan. Ya, jadi mungkin garis kecil ini ya mungkin dalam 1 hari gitu ya. Ini data dalam 1 bulan. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu diberikan opsi ya, diberikan opsi memilih. Di sini ada 2 digital asset. Yang pertama adalah digital asset yang pertama ini dengan grafik yang Bapak Ibu sudah lihat performanya selama ini seperti ini. Memang dia ada kemungkinan naik lagi, tapi kita nggak tahu kapan, karena kita bukan trader, ya. Nah, terus yang kedua, ini ada sebuah digital asset, ya, sebuah digital asset. Nah, ini digital asset ini di backup 100% oleh sebuah aset yang lain. Kita ambil di sini adalah US dollar, ya. Jadi kalau digital asset yang di backup 100% oleh sebuah aset itu biasanya dinamakan atau di tipe jenisnya itu adalah stable coin, stable asset. Ya, kenapa? Karena dia di backup 100%. Nah, aset ini harganya memang fluktuatif naik turun. Ya, tapi kalau kita ambil range 9% ke atas, 9% ke bawah, itu hampir nggak kerasa. Ya. Nah, sekarang mungkin kita bisa polling ya, kita bisa mulai polling. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan pilih. Kalau Bapak Ibu menjadi seorang pengusaha,
ya Bapak Ibu adik-adik di sini jadi seorang pengusaha dan diminta untuk menerima stable asset, digital asset, ya kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana? Mau nerima yang nomor 1 atau nerima yang nomor 2? Silahkan. Baik, kita tunggu polling kita masih berjalan ini ya. Hari ini partisipannya ada sekitar 350-an, Pak. Wah, meningkat terus nih ya. Kayak trennya Bitcoin naik terus nih. Iya. Habis ini langsung naik kayaknya ya, Pak ya. Langsung naik. Oke. Kita lihat apakah sudah oke. Oke. Poinnya yang paling banyak adalah yang nomor 2, Pak. Yang nomor 2, betul. Ya, yang nomor 2. Nah, dari sini kita bisa mungkin sedikit memberikan penilaian ya. Kenapa aset nomor 2 ini mayoritas? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita masih belum tahu nih, ya kan? Yang aset nomor 1 ini kira-kira arahnya kemana? Nah, kira-kira arahnya kemana? Sehingga ya kita mungkin lebih nyaman untuk memegang aset yang stabil harganya, ya, memegang aset yang lebih stabil harganya. Nah, kalau yang nomor 1, kalau saya rasa ini kayaknya trader nih yang ini nih, yang milih nih ya, kebanyakan trader nih. Kenapa? Memang aset nomor 1 itu bagi kita seorang trader itu sangat-sangat menyenangkan. Semakin tinggi volatilitas harga, semakin menyenangkan. Tapi kebetulan ya Pak Permata, saya ini sama dengan Pak Permata, Pak. Saya paling nggak kuat yang namanya naik turun. Ya, naik turun yang parah itu nggak kuat. Jadi kalau disuruh naik roller coaster pun saya pasti nggak berani, Pak. Nah, jadi itu dia. Nah, sekarang mungkin kita bisa polling yang kedua ya. Nah, kemudian ada pilihan digital asset, ya, seperti ini grafiknya. Ya, dia memang kalau dibilang ini ada gerinjilan kecil-kecil ya, ada gerinjilan kecil-kecil, ya. Dia memang ada fluktuasi harga, itu udah pasti. Tapi tidak sebanyak dari aset nomor 1. Ya, tidak sebanyak aset nomor 1. Dia relatif lebih stabil. Tapi kalau kita lihat dengan garis panjang, jadi dengan waktu yang lama, dia relatif naik harganya. Ya. Nah, sekarang mungkin bisa dibuka polling yang kedua. Kalau Bapak Ibu memilih aset nomor 1, 2, atau 3 pada saat orang mau bayar Bapak Ibu menggunakan digital asset. Bapak Ibu adik-adik di sini, silakan. Berjalan terus, tapi kelihatannya mayoritas memilih nomor 3 nih Pak Yohanes, 79% ya. Ya. Mungkin bisa kita stop karena saya lihat udah nggak nambah angkanya. Sudah. Iya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa lihat apa sih sebenarnya yang memberikan efek nyaman ya bagi pengguna. Ya, bagi pengguna, bagi penerima adalah bagaimana sebuah digital asset itu bisa relatif lebih stabil harganya dengan kecenderungan meningkat. Nah, dan kita bisa lihat ya nomor 2 dan nomor 1 itu mepet-mepet.
mepet-mepet. Kenapa? Karena nomor 2, aset yang di backup 100% oleh aset lainnya, ya contoh US dollar atau 100% di backup oleh emas, relatif harganya akan mengikuti harga dari aset yang membackup tersebut. Ya, nah, jadi kalau yang nomor 1 ya mungkin mereka berpikir bahwa oh ya udah deh saya tahan dulu sebentar, nanti mudah-mudahan harganya naik. Jadi kira-kira ada benefit tambahan yang bisa didapatkan dari kenaikan harga. Nah, tapi yang nomor 3 ini kenapa dia paling banyak dipilih? Karena dia bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman, bahwa walaupun harganya naik turun, tapi relatif nggak terlalu banyak naik turunnya, tapi kecenderungannya akan meningkat. Nah, seperti itu mungkin. Baik, oke. Tadi sudah polling ya, jadi untuk 3 kategori aset ini memang mungkin paling aman kali ya, secure ya, kalau orang mungkin ya Pak ya akan lebih banyak memilih aset 3, dan kalaupun saya tadi ikut polling kayaknya akan pilih aset yang ketiga gitu ya, biar main aman Pak ya. Ya. Apalagi namanya bisnis gitu ya, kita punya usaha pasti kita pengennya meminimumkan risiko gitu kan ya. Baiklah, oke, mungkin saat lagi kita akan masuk sesi Q&A ya. Nanti saya akan ada pertanyaan dulu gitu ya di sesi Q&A, dan saya harapkan partisipasi dari Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa ataupun adik-adik yang sudah join di seminar online hari ini untuk bisa bertanya. Nanti kita akan membuka pertanyaan baik secara live, saya akan pilih ya. Caranya mudah, partisipan dapat menggunakan fitur raise hand, dan nanti ketika saya memilih salah satu boleh mengaktifkan kamera dan mikrofonnya ya. Sembari itu juga bagi partisipan yang ingin bertanya, mungkin malu gitu ya secara live, boleh juga diketikkan di kolom chat. Jadi nanti kita akan bacakan pertanyaannya, dan mungkin untuk memudahkan kita juga mengetahui Bapak, Ibu, adik-adik dari mana gitu ya, boleh format namanya diubah gitu ya. Jadi contohnya misalkan kalau dari Prasetya Mulia, atau boleh juga pakai stem _Maria Jevanya, misalkan seperti itu ya. Jadi kita akan tahu nanti dari mana ya, asalnya, institusi ataupun sekolahnya. Baik, oke, kita lihat dulu mungkin apakah ada yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand, silakan. Kita buka dulu untuk pertanyaan live mungkin ya Pak Yohanes dan Pak Permata, biar lebih greget gitu ya. Pasti ini pertanyaannya banyak banget nih mungkin ya. Oke, kita mulai dari Bapak atau Ibu ini ya, dari Donayani. Silahkan mungkin bisa diaktifkan mikrofon ataupun kameranya. Mungkin ada pertanyaan kepada salah satu narasumber. Oke, silahkan. Assalamualaikum Mbak. Oh iya, silahkan Ibu. Ya, saya dari SMA Pelita Depok Mbak. Saya namanya Donayani, biasa dipanggil dengan Bu Dona. Saya tertarik nih dengan materi seminar hari ini ya, sangat masih hal yang baru gitu buat saya sebagai orang awam. Cuman dari tadi saya mengikuti ada satu pertanyaan di pemikiran saya, apakah Bitcoin ini tuh di Indonesia itu legal Mbak? Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Donayani untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Pak Permata atau Pak Yohanes. Boleh dari Pak Permata dulu, silakan Pak. Kayaknya lebih cocok Pak Jo, Bu. Oh, Pak Jo dulu, Sebagai boleh. praktisi Silakan ya. nanti Pak Permata boleh menambahkan. Iya, siap. Silakan. Oke, Pak. baik. Jadi untuk Bitcoin ya itu sudah legal Ibu Donayani, dan itu sudah diperdagangkan di beberapa bursa ya, beberapa bursa perdagangan yang sudah legal sih. Jadi secara hukum di Indonesia sudah legal. Baik, mungkin dari Pak Permata ada penambahan? Dari saya nggak ada ya Bu ya, kan? Oke. Karena ya. Baik, selanjutnya mungkin kita undang kembali untuk pertanyaan live. Boleh juga bertanya menggunakan ini ya, fitur Q&A. Mungkin saya pilih dari Bapak ya, ini Bapak Ari Palguna dari Bapak Ari Palguna dari MAITB. Silakan Pak, boleh diaktifkan mikrofon dan mungkin kameranya juga, silakan.
Boleh di-unmute Pak suaranya? Halo, selamat siang. Siang Pak. Iya, Selamat siang. Saya Ari dari gitu apa matematika ITB, pengen tanya untuk tadi kan saya dengar penjelasan kalau kayak blockchain itu dia tuh kan immutable gitu ya. Kayak aduh maafkan nih suaranya berisik sekali. Kan dia tuh immutable, jadi kayak nggak bisa diubah gitu. Tapi kalau saya kan juga baru-baru belajar nih, lihat baca-baca ada yang namanya kayak 51% attack gitu, kayak dia tuh yang pelaku 51% attack tuh dia bisa kayak mereverse transaksi, jadi kayak ada kemungkinan kayak double spend, kayak menggunakan koin 2 kali. Itu gimana ya prosesnya? Apakah itu termasuk kayak letak kelemahan dari blockchain atau bagaimana? Sebenarnya kalau saya juga ada pertanyaan yang lain, tapi kalau memang hanya satu saja yang diperbolehkan, ya sudah. Makasih banyak, Pak. Nggak apa-apa Pak, kalau siapa tahu mungkin bisa juga dijawab, ditampung dulu aja nih sama narasumber kita. Keduanya mungkin apa Pak? Silakan, boleh disebutkan saja secara singkat. Oh gitu. Oh ya, saya juga mau bertanya nih khusus untuk kayak produk Nagaya tadi. Saya walaupun tadi belum dijelaskan semuanya ya, tapi saya lihat di kayak tadi walletnya itu ada kayak difficulty, itu berarti Nagaya itu algoritma konsensusnya proof of work berarti ya. Itu pertanyaan yang kedua. Habis itu yang ketiga, ya udah nanti kalau misalkan ada yang terbesit di pikiran gitu untuk nanti. Makasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak Ari Palguna untuk pertanyaannya. Baik, mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Yohanes ataupun Pak Permata, silakan. Oke, mungkin saya jawab dulu ya Pak ya. Yang kedua Pak ya, Nagaya itu menggunakan proof of work Pak. Ya, jadi Nagaya itu menggunakan proof of work. Makanya di situ kita ada tingkat difficulty. Nah, mungkin saya coba jawab yang pertama ya, 51% attack. Nanti mungkin Pak Permata bisa menambahkan. Jadi gini, salah satu kelemahan dari distributed ledger ya, distributed ledger itu di mana bahwa tidak ada satu orang pun yang powerful ya, yang nomor satu, sehingga mereka akhirnya mengutamakan yang terbesar. Jadi mengutamakan suara yang terbesar. Nah, suara yang terbesar ini memang salah satu kelemahan, ya. Tapi Bapak, Ibu, adik-adik harus membayangkan seperti ini. Semakin banyak node yang terhubung dengan sebuah chain, sebuah network dari sebuah blockchain, berarti semakin banyak yang memverifikasi dari sebuah transaksi. Nah, ini semua sebenarnya apakah mungkin Pak dilakukan? Mungkin dan pernah terjadi, ya. Tetapi ya pastinya developer crypto aset ini mereka belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi, sehingga bagaimana caranya kita bisa meminimalisir resiko dari 51% attack ini. Nah, seperti tadi yang Pak Permata bilang, ini adalah open source ya, jadi sebenarnya bisa dikembangkan, bisa lebih dipermodern, bisa lebih mengikuti dari apa yang mungkin kan kita perlu belajar nih. Jadi sistem itu pun belajar sebenarnya. Apa sih kelemahannya baru ketemu, apa sih kelemahannya baru nanti ketemu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada ini selama ini, ya akhirnya developer aset kripto ini ya mereka mengembangkan lebih maju lah teknologi blockchain-nya untuk mencegah terjadinya attack-attack seperti ini. Nah, jadi memang di semua sistem itu pasti ada kelemahan. Nggak mungkin sistem yang 100% aman ya Pak Permata ya. Kenapa? Kalau kita mau bicara maling lebih pintar daripada polisi. Nah, akhirnya polisinya yang harus terus berkembang ya. Jadi kita adu ilmu lah. Nah, tetapi ya kita bisa menghindari terjadinya seperti 51% attack ini kok. Itu dia. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Permata, silakan Pak. Iya, tadi Pak Jo udah ngejelasin detail ya dari sisi praktisi ya Bu ya. Pak Jo memang kurang lebih seperti itu ya Mas siapa tadi namanya? Mas Doni ya. Mas Ari Pak. Sorry Mas Ari ya. Ya, jadi kalau kita ngelihat 51% attack itu kan merupakan salah satu serangan cyber ya. Dan cyber ini
nggak 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 hanya di sini aja gitu ya. Jadi dimanapun pasti ada serangan cyber. Jadi contohnya misalkan saya bikin website nih. Nah kalau di Prodi Software ini kan biasanya kita bikin website gitu ya. Paling gampang kan gimana caranya kita take down website gitu ya. Nah kita bisa nih namanya pakai DDoS attack ya. Artinya kita serbu satu website itu sama serangan cyber ya dengan traffic yang overload. Dan nanti dia akan kelelahan untuk melayani dan dia lama-lama lemot, lama-lama down. Nah itu prinsip yang paling gampang ya untuk yang serangan cyber. Nah Bitcoin ini yang berdasarkan dia blockchain, nah dia juga namanya juga digital gitu ya. Pasti kan kalau orang tadi dibilang ada malingnya gitu ya, ya pasti dia akan mencoba mencari suatu celah gitu ya. Nah karena dia terdistribusi, salah satu kelemahannya itu kan ada di jaringan ya, ada di jaringan. Nah 51% attack ini adalah sesuatu untuk dia coba menguasai jaringan yang ada ya, jadi koneksi dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ketika tadi kita ngebuat sebuah transaksi dan itu di broadcast gitu ya, dan itu akan memperlambat untuk verifikasi dari blok yang ada gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan dia bisa menguasai verifikasinya, mungkin dia akan bisa ambil itu gitu ya. Cuman secara sistem itu menjadi sebuah celah juga ya dalam sistem distributed, dan kedepannya juga pastinya dari sisi pengembangnya ini ya dia pasti akan mencoba menutupi celah ini lagi gitu. Nah begitulah, ini adalah sebuah inilah ya dinamika memang di dunia IT ya. Kalau dulu kita ngomong nih gimana sih caranya kita mencegah DDoS attack gitu ya, itu kan bingung nih, nggak mungkin nih kalau kita cuman hosting satu komputer yang anggaplah 300.000 per bulan gitu ya, pasti kalau saya kasih DDoS attack pasti dia akan down gitu ya. Nah sekarang kan juga mulai ada solusi tuh, misalkan kita pakai Alibaba Cloud WAF-nya gitu ya, atau misalkan di Amazon Cloud terus pakai Shield-nya, AWS Shield-nya dan sebagainya gitu ya. Dan itu merupakan solusi, dan mungkin nanti kedepannya juga akan ada solusi-solusi baru lagi ya, karena ini adalah perkembangan teknologi nih. Jadi silakan nih nanti Mas Ari ya, kita bisa discuss lebih lanjut nih di Prodi Software ya kalau memang tertarik untuk lebih detailnya gitu. Mungkin itu ya Bu Maria ya. Baik, terima kasih Pak Permata. Oke, selanjutnya mungkin saya undang kembali mungkin nih dari adik-adik mahasiswa atau adik-adik SMA nih yang mau bertanya terkait tentang cryptocurrency, topik kita hari ini gitu ya, the future of money. Oke, nanti bagi yang bertanya dan pertanyaannya menarik akan dipilih nih sama narasumber kita hari ini dan akan mendapatkan hadiah menarik juga ya yang akan dipersembahkan oleh STEM Satya Mulia dan juga Nagaya Teknologi. Oke, silakan yang ingin bertanya boleh pertanyaannya terkait topik kita ya, spesifik terkait topik kita. Jadi silakan bagi Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA yang ingin bertanya, boleh langsung ya menuliskan di kolom chat, nanti saya akan membantu untuk membacakannya ya. Baik, mungkin ini masih ada pertanyaan yang secara live dari Bapak Yohan Sitandang. Boleh Pak, silakan mungkin mengaktifkan mikrofon dan kameranya. Silakan Pak Yohan. Oke, silakan Pak Yohan, boleh diaktifkan kameranya dan mikrofonnya. Ya, halo, selamat pagi Pak. Ya, ini sih saya mau tahu yang masih lebih awam, soalnya kan saya juga baru di sini. Nah, maksudnya posisi Nagaya itu apakah seperti bank gitu loh? Maksudnya kalau misalkan bank itu kan maksudnya dia punya cabang-cabang. Nah, node-node-nya di sini untuk pencatatan ledger itu apakah itu dimiliki Nagaya? Apakah itu independen gitu loh? Jadi maksudnya untuk verifikasinya itu bagaimana Nagaya memverifikasi node-node-nya untuk pencatatannya itu gitu loh. Nah, terus kalau di sini berarti kita seperti buka Nagaya itu sebagai posisinya sebagai bank untuk yang pencatatannya itu, atau sebagai apa gitu loh, itu yang pertama. Terus kedua, bagaimana memverifikasi node-node yang ada di yang dimiliki oleh blockchain-nya si Nagaya, itu apakah itu dimiliki oleh si Nagaya? Baik, terima kasih Pak Yohan untuk pertanyaannya. Ya. Silakan mungkin Pak Yohanes. Oke, ya baik, saya jawab dulu. Jadi sebenarnya node-node tersebut ya, itu kita berikan kesempatan kepada semua pihak ya untuk mendownload. Jadi itu bentuknya kan wallet ya. Jadi kalau kita bicara node itu paling gampang adalah wallet. Nah seperti yang tadi saya sampaikan, nah itu pun sebenarnya bisa di-download. Jadi di blockchain manapun ya mereka memiliki core wallet atau Qt wallet. Nah core wallet atau Qt wallet ini sifatnya independen.
Ya, jadi siapapun bisa mendownload, siapapun bisa memiliki. Nah, mereka pun bisa menyimpan digital asetnya di situ. Nah, kemudian untuk memverifikasi itu sebenarnya pun banyak ya. Jadi contoh kalau kayak di Bitcoin ya itu ada blockchain.com, ada bitcoin.com. Nah, itu mereka menyediakan yang seperti saya bilang tadi, Explorer tersebut. Nah, di Explorer itu pun biasanya ada jadi node-node yang pernah tersambung kepada network dari blockchain tersebut. Nah, jadi itu sebenarnya independen, semuanya independen. Gitu dia. Jadi ya layaknya blockchain ya kita ya sebanyak mungkin kita berusaha supaya node-node tersebut independen. Nah, kembali lagi tergantung dari orangnya. Kenapa? Karena kalau mereka mendownload dari wallet tersebut, ya apalagi kayak Bitcoin ya, Bitcoin itu pernah sampai, jadi kalau kita mau mendownload seluruh ledger Bitcoin itu sampai 240 GB. Ya, kita berarti harus menyiapkan hardware ya, hard disk sebesar 250 GB. Nah, itu fungsinya kenapa dibikin open source? Karena dari open source ini nanti ya para orang-orang atau organisasi atau kelompok yang mendedikasikan diri untuk mengembangkan dari Bitcoin ini, mereka akhirnya membuat suatu sistem di mana yang perlu di-download itu adalah ledger 2 GB terakhir. Jadi nggak perlu terlalu besar-besar. Nah, itu kembali lagi makanya di semua sistem ya, sistem itu belajar dari apa sih masalah-masalah yang pernah timbul saat ini dan itu akan diperbaiki gitu dia. Baik, terima kasih Pak Yohanes untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari salah satu students ya, dari SMA Tunas Daud nih, namanya Vero Mensa ya. Pertanyaannya terkait grafik aset yang ada di polling tadi Pak, di polling kita. Grafik aset yang ketiga itu kan kalau kita lihat lebih stable dan dia cenderung naik gitu ya, relatif naik. Nah, kira-kira kalau dalam wujud nyata atau contohnya itu seperti apa nih asetnya itu, Pak? Oke, baik. Jadi kalau sampai detik ini ya belum ada yang seperti itu. Sampai detik ini belum ada kripto aset yang bisa berbentuk seperti itu, ya. Tetapi kita bisa lihat aset-aset yang lain ya. Di luar dari Bitcoin ya, itu mungkin aset seperti tanah, ya kan, aset seperti emas, nah aset seperti saham-saham yang blue chip ya. Nah, tapi ini yang penting dan tadi saya lupa sebenarnya ya, kalau boleh nambah sedikit Bu Maria ya. Nah, jadi kami nih dari developer kripto, kami terus mengembangkan ya, karena kami sadar bahwa teknologi ini masih baru, aset ini masih baru, ya. Jadi kenapa aset yang nomor satu terjadi itu karena harga itu hanya berdasarkan dari tingkat kepercayaan market, tingkat kepercayaan pasar. Padahal kita tahu bahwa antara tingkat kepercayaan dan harga itu biasanya berbanding lurus. Nah, jadi kalau harga naik, orang jadi percaya. Nah, tingkat kepercayaan naik, orang beli, harga jadi lebih naik, ya kan? Nah, tapi demikian juga sebaliknya. Jadi kalau harga turun, kayak saya dan mungkin Pak Permata ya panik. Ya, akhirnya kita jual karena kita nggak tahu nih, kita ketakutan kan. Nah, berarti harga lebih turun lagi. Nah, ini menimbulkan efek bola salju. Ya, jadi semakin dalam semakin besar. Nah, hingga akhirnya volatilitas itu tinggi sekali gitu loh. Nah, kami di developer kripto ini ya kami paham bahwa aset ini masih kayak anak kecil. Anak kecil wajar lah ya, kita jatuh bangun. Nah, tetapi bagaimana caranya? Kalau anak kecil kan berarti dipegangin oleh orang tua. Nah, orang tua ini yang berarti apa? Orang tua ini adalah orang yang sudah dewasa, udah mature. Nah, kita berarti perlu ya dijaga oleh sebuah aset yang sudah dewasa, yang sudah lebih dewasa, yang udah lebih dikenal orang, ya, yang orang sudah tahu bahwa ini adalah alat pelindung nilai dan sebagainya. Ya, kalau kita tahu ya, yang paling banyak digunakan adalah emas. Nah, itu yang paling penting, yang pertama. Jadi bagaimana sebuah digital asset harganya bisa dijaga ya. Jadi kita perlu bantuan, tapi jangan digendong ya. Jadi jangan digendong. Kalau digendong itu ya ibarat kata kalau anak kecil kita gendong kan dia nggak akan belajar, dia nggak akan berkembang.
Nah, terus kemudian yang kedua, ya kita tahu dan kita pahami bahwa tidak semua digital asset itu sukses. Ya, tidak semua digital asset sukses. Kita bisa lihat di data-data yang ada bahwa jauh lebih banyak yang gagal, yang fail. Nah, di sini juga akan menimbulkan ketidakpercayaan ya dari market. Ya kan? Nah, pasti semakin banyak yang fail, semakin banyak yang tidak percaya. Nah, disinilah kita perlu meningkatkan kepercayaan dari market. Walaupun di dunia kripto itu sebenarnya tidak ada keharusan. Ya, keharusan apa? Kita harus ada legalitas. Jadi harus ada legalitas, terus kemudian kita harus transparan, ya kan? Nah, kita harus jalanin proyek. Nah, itu sebenarnya nggak ada. Tetapi bagaimana caranya nih? Kita kan mau mengembangkan sebuah aset yang bisa membuat orang lebih merasa aman dan nyaman untuk menerima, ya kan? Nah, otomatis ya kita harus paling tidak kita ada yang mendukung, yaitu aset yang lebih mature, yang lebih dewasa, yang lebih dipercaya orang. Terus kemudian juga ya supaya menumbuhkan kepercayaan, ya sebaiknya ya kita ini adalah sebuah sebuah entitas, sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebisa mungkin ya kita transparan lah kepada publik. Nah, itu dia. Baik, terima kasih Pak Yohanes untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan juga nih, mungkin ke Pak Permata ya. Ini dari salah satu pelajar dari SMA Saperius 2 Bandar Lampung, namanya Sultan Ray ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau pelajar nih Pak, ini pelajar kan masih pemula gitu ya, gimana sih, ada tips nggak atau cara-cara supaya mereka bisa mulai masuk ke dunia cryptocurrency ini? Nah, siapa tahu nih Pak Permata ingin berbagi tips dulu ya, berdasarkan pengalaman dulu punya Bitcoin nih. Nah, gimana tuh Pak? Silakan Pak Permata. Ya, terima kasih Bu Maria. Jadi kalau untuk teman-teman pelajar gitu ya, mulainya dari mana? Mulainya itu pasti dari ikut seminar kayak gini ya, itu udah good starting point untuk mulai ya. Jadi teman-teman ketika pengen memang masuk ke dunia kripto gitu ya, atau dunia Bitcoin, dunia blockchain, jadi usahakan untuk mengerti lebih dahulu apa itu dalamnya ya. Jadi jangan sampai kita ikut tapi kita nggak ngerti, nanti kasihan jantungnya lah. Tapi kalau memang udah mantap, oke ikut. Itu yang pertama. Jadi seminar ini adalah memperkaya wawasan kita ya. Jadi terutama untuk dari narasumber yang kalau ini kan kita dari akademisi dan juga ini dari praktisi, dan itu bagus untuk menambah wawasan. Itu yang pertama, perbanyaklah ikut bergabung di komunitas gitu ya, dan juga ikut acara-acara seperti ini. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, teman-teman juga pasti udah bisa mulai ya. Jadi banyak banget ya mulainya dari misalkan kalau memang terkait seneng sama teknologinya, nah bisa nih nanti kalau dari SMA mungkin bisa join ke jurusan-jurusan yang relevan ya. Jadi kalau kita ngomong kriptografi, nah kayak di program studinya Bu Maria ya ada bisnis matematik tuh di STEM. Nah ini keren banget lah, bisa belajar. Tapi kalau tertarik untuk implementasi aplikasi, nah itu bisa masuk program studi saya juga ya, kayak di software engineering. Kalau misalkan suka untuk trading dan sebagainya, nah itu juga bisa sebenarnya. Jadi bisa mulai juga di coba ini ya, coba banyak diskusi nih nanti sama Pak Jo, gimana sih implementasi gitu ya, terus gimana caranya biar kita masuk tapi resikonya itu minim ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa aset kripto ini sangat volatil ya. Volatil itu artinya kan naik turun banget nih. Jadi jangan sampai nanti nyesel gitu ya, tapi tetap pengen join gitu. Jadi harus ngerti dulu. Jadi kalau udah ngerti, udah paham, nah baru nanti join, apapun hasilnya itu tetap pasti jauh lebih baik sih daripada kita nggak ngerti di awal gitu ya. Mungkin itu ya Bu Maria ya. Mungkin Pak Jo bisa nambahkan ya. Silakan Pak Jo jika ada tambahan. Iya, baik. Jadi bagus banget pertanyaannya ya. Cuma yang ingin saya tanyakan satu sih sebenarnya sih. Pengen ikutan di trading atau pengen ikutan di teknologinya seperti tadi Pak Permata bilang ya. Jadi memang kalau dari teknologinya ya, teknologi blockchain ini sangat-sangat menjanjikan. Ya, sangat-sangat menjanjikan. Kenapa? Karena sebenarnya bisa dipakai untuk banyak sekali hal ya. Banyak sekali hal, terutama yang bergantung kepada kepemilikan. Ya, tergantung daripada hak kepemilikan. Ya, mungkin ke depannya bisa dipakai untuk paten, dipakai untuk hak royalti, ya kan. Nah, terus
dipakai tadi yang Pak Permata bilang untuk kesehatan, jadi lebih mudah untuk mencatat histori dari seorang pasien. Nah, supaya apa, lebih mudah dicek di berbagai rumah sakit. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ya kalau misalnya memang keinginannya adalah untuk ikut trading, ya saran saya adalah pelajari dulu baik-baik apa sih kripto aset itu dan apa sih kegunaannya, apa sih benefitnya. Tapi yang paling penting juga adalah ya kita harus tahu resiko ya. Kenapa? Semua orang pasti bisa nerima keuntungan, tapi bagaimana kalau kita menerima resiko? Jadi kalau menurut saya, kalau kita ingin berinvestasi di aset kripto, kita ingin mencoba trading di aset kripto, pelajari baik-baik aset itu apa, dan terutama pelajari diri kita dulu nih. Kita ini tipe pemegang aset apa? Ya, apakah kita lebih nyaman dengan aset yang roller coaster? Ya, karena kita nggak bisa pungkiri ya, banyak yang suka dengan roller coaster. Nah, atau kita lebih nyaman dengan memegang aset yang long term. Nah, jadi pertama adalah pelajari diri sendiri, terus kemudian pelajari aset kriptonya, ya kan, pahami resikonya. Nah, setelah itu yang seperti Pak Permata bilang, kalau kita sudah paham semua, tentu saja kita juga lebih bijaksana ya dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam mengambil tindakan. Nah, itu dia tadi. Baik, terima kasih Pak Permata dan juga Pak Yohanes. Oke, banyak sekali nih pertanyaan yang saya dapat dari direct message ya. Nanti kita akan baca yang satu-satu karena kita masih punya waktu yang cukup panjang. Mungkin saya undang dulu nih yang live dari Bapak Alfiansah ya Pak ya. Silakan Bapak, boleh di-unmute mikrofonnya ya. Silakan Pak. Masih mute Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Maria atas kesempatannya untuk bertanya ya. Mungkin ini lebih kepada Pak Purnama karena sifatnya lebih umum ya atau lebih terbuka. Begini Pak Purnama, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Chandra selaku CEO Nagaya, bahwasanya seperti Bitcoin itu sudah dilegalkan di Indonesia ya, karena yang dilegalkan itu di market perdagangannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di market-market juga ternyata banyak sekali aset-aset kripto yang berujung pada kehilangan nilai. Itu pertama, apa sebabnya? Yang kedua, bagaimana dengan penawaran-penawaran ICO ya, seperti Nagaya ini untuk perlindungan secara regulasi secara hukumnya Pak, untuk regulasi hukum di Indonesia maksud saya ya. Seperti itu Pak Purnama. Terima kasih Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Alfiansyah. Mungkin saya ralat bapaknya bukan namanya Purnama tapi Pak Permata ya. Oke, baik ya, tidak masalah Pak. Oke, silakan Pak Permata, mungkin bisa bantu dijawab. Ya, itu pertanyaannya kayaknya ke Pak Jo, Pak, bukan ke saya, karena praktisi ya. Kalau saya lebih ke arah akademisi. Mungkin saya takut nanti kalau ngejawab kan udah nggak relevan, karena saya bidangnya itu agak inilah ya, bukan praktisi seperti Pak Jo nih yang lebih expert. Mungkin langsung ke Pak Jo aja kali ya, Pak ya. Boleh ya, Pak ya? Silakan. Ya, oke. Jadi ya memang sebenarnya sini out of topic ya. Out of topic. Ya, oke, tapi saya coba jawab sedikit ya. Memang di Indonesia ini yang sudah benar-benar diatur itu adalah bursa perdagangannya. Sebenarnya sudah diatur adalah bursa perdagangannya. Nah, kita bisa lihat ya, kalau misalkan dibilang kenapa mereka tidak performance ya, kenapa mereka fail, ya kembali lagi banyak faktornya. Mungkin apakah proyek-proyeknya akhirnya tidak berjalan atau konsepnya akhirnya tidak berjalan, ya kan? Nah, itu banyak sekali sih faktornya sih. Tapi kalau saya rasa mungkin ini mungkin kita bisa bahas di yang berikutnya nih. Itu dia. Baik, mungkin di sesi nanti ya Pak ya, karena mungkin masih banyak sesi nih setelah ini. Baiklah, saya lanjut ke pertanyaan dari direct message yang sudah masuk ke saya. Di sini saya akan bacakan pertanyaannya selanjutnya dari ini dari anak Prasmul kelihatannya nih ya, dari Steven Winata Mulia ya. Pertanyaannya adalah mungkin ini terkait teknis juga ya. Nanti boleh dibantu Pak Permata atau Pak Yohanes. Bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah aset kripto itu benar-benar di backup oleh suatu aset tertentu?
karena ada kripto yang katanya di backup dolar, ternyata tidak di backup 100% oleh dolar. Nah, maksudnya silakan nih Pak, gimana nih? Kira-kira ini teknis banget nih. Silakan mungkin dari Pak Yohanes dulu, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Permata. Oke, baik, terima kasih Bu Maria ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya memang di dunia aset kripto saat ini belum ada aturan yang sangat-sangat jelas, belum ada aturan yang sangat-sangat gamblang ya tentang misalkan kita mengklaim bahwa kita di backup oleh suatu aset tertentu. Nah, klaim itu pasti mudah dilakukan ya, tapi bagaimana caranya? Kita kan di sini tujuannya adalah ingin meningkatkan kepercayaan. Nah, jadi kalau kita ingin meningkatkan kepercayaan, artinya apa? Harus ada willingness, harus ada kemauan sendiri dari developer kripto tersebut untuk memperlihatkan apakah memang benar aset yang membackup tersebut benar adanya. Nah, terus kemudian bisa diverifikasi, ya kan? Dan ya lebih bagus lagi kalau misalkan bisa diaudit. Nah, jadi ya memang kita nggak bisa ya. Jadi secara teknologi sebenarnya nggak bisa dibuktikan dengan teknologi blockchain bahwa memang benar aset ini itu benar-benar di backup 100% oleh aset real. Ya, kenapa? Karena itu nggak ada hubungannya antara aset real dengan aset digital ini. Ya, tapi ya sebenarnya adalah self-willingness, jadi kemauan sendiri dari developer aset kripto itu, apakah mereka mau nggak untuk menunjukkan benar adanya apa yang mereka klaim. Itu dia. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Mungkin Pak Permata ingin menambahkan? Ya kalau dihubungkan dengan dia di backup oleh mata uang gitu ya, kita secara teknologi mungkin nggak bisa ngeliat itu, karena itu hal yang terpisah kali ya. Cuman kalau secara teknis itu tadi, ketika suatu blok diverifikasi, sebenarnya kita nanti bisa ngelihat siapa sih yang memverifikasi blok ini gitu ya. Dan itu ketika sistem ini di-proven ya sama sebuah ibaratnya kayak vendor teknologi yang memang dia udah mature atau established gitu ya, dan ini artinya memang lebih terpercaya sih ya ketimbang semuanya memang bisa klaim ya. Jadi misalkan saya mau ngediriin nih Xcoin dengan teknologi Bitcoin, nanti kamu jamin karena apa belakangnya ada dolar dan sebagainya, nggak ada yang tahu sebenarnya sih kalau kita ngomong teknologinya gitu ya, dalamnya apa kita juga susah taunya. Tapi kita bisa ngeliat tadi dari sisi gimana cara dia provide teknologi ya, kan kelihatan tuh. Kalau tadi kita ngelihat yang punya Nagaya kan, wah inilah ya udah terpercaya gitu ya. Cuman ada juga yang kayak selain Nagaya mungkin dan sebagainya gitu ya, itu kadang-kadang kita harus cross check juga tuh. Jadi siapa sih foundernya gitu ya, mungkin CEO-nya lokasi di mana, dia secara badan usahanya gimana gitu ya. Dan itu sesuatu yang cara kita untuk memverifikasi lebih detail sih, karena memang ini sesuatu yang ini ya, yang hot topic lah istilahnya seperti itu. Jadi semua orang begitu ditawarin sesuatu hal yang wah ini tadi secara aset bisa naik gitu ya, wah pasti akan tergiur gitu ya. Itulah, jadi kita kurang lebih seperti itu ya untuk backup dan sebagainya. Mungkin itu Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Permata. Saya masih banyak nih PR-nya nih, pertanyaan ya dari kita. Semoga bisa dijawab lebih singkat juga para narasumber. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Karina Listiani ya, dari SMA IPK BSD. Nah, pertanyaannya adalah, wah ini terkait robot trading. Nah, robot trading ini kan katanya bisa menghasilkan profit nih ya, karena kita bisa melihat gitu ya bagaimana setiap hari gitu ya. Nah, dari sini pertanyaannya, apakah ada plus minus dari robot trading ini? Apakah betul misalkan ini memang menghasilkan profit? Mungkin dari sisi teknologinya seperti apa? Silakan Pak Yohanes dan Pak Permata. Waduh, kalau ini jujur Bu Maria, saya sendiri belum mendalami ya tentang robot trading ini ya. Ya, jadi jujur kalau saya juga nggak berani jawab karena saya sendiri belum ada background di sana, dan ya kita belum pelajari banget sih seperti apa teknologinya dan seperti apa logik yang dipakai di belakang teknologi tersebut. Itu dia. Baik, mungkin dari Pak Permata ingin menambahkan? Iya, tentang robot trading ya. Ini menarik. Saya juga kemarin sempat di request oleh salah seorang teman gitu ya.
untuk membuat salah satu robot trading gitu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang bisa kalian bikin. Jadi bukan berarti yang ketika kalian ditawarin, wah ada robot trading nih, terus masukin uang sekian dolar gitu ya, nanti bisa naik sendiri dan sebagainya. Itu mungkin benar gitu ya. Cuman pada prinsipnya robot trading itu hanyalah sebuah software ya yang dia terotomasi. Nah, otomasinya itu di mana? Nah, biasanya dia berdasarkan experience dari yang ngebuat nih. Jadi misalkan nih, teman-teman di sini udah yang seneng trader gitu ya. Seneng trader, wah ternyata udah ngeliat polanya nih. Wah, polanya apa? Kalau naik sekian persen, coba ambil gitu ya. Terus nanti pas turun, coba masuk lagi dan sebagainya. Nah, itu salah satu algoritma simple yang kita itu bisa otomasi. Otomasinya pakai apa? Pakai software. Nah, mungkin nanti silakan kita ngobrol detail di prodi software engineering ya. Kita bisa bikin pakai Python bisa, terus nanti masukin ke Android ataupun iOS itu juga bisa. Jadi di balik robot trading itu sebenarnya adalah tadi yang disampaikan Pak Jo ya. Jadi ada suatu algoritma. Nah, kalau ditanya nguntungin apa enggak? Ya sebenarnya algoritmanya tadi itu sekuat apa ya? Apakah dia hanya berdasarkan perubahan yang sekian persen terus diambil dan sebagainya, apakah hanya itu aja ataupun dia ada namanya nanti big data analytics nih pakai machine learning. Nah, ini ahlinya Bu Maria nih ya sebagai faculty member dari bisnis matematik. Nanti silakan belajar lagi. Bagi yang tadi senang trading, ini juga bagus banget ya kalau misalkan kalian belajar machine learning, belajar big data analytics gitu ya. Dan mungkin nanti kalian bisa bikin namanya robot trading. Mungkin itu ya Bu Maria ya. Oke. Baik, saya lanjut lagi ke pertanyaan dari salah satu mahasiswa mungkin dari STEM ini ya. Terkait tentang tadi kan kita lihat bahwa memang fluktuatif ya Pak ya volatility-nya, nanti kadang-kadang bisa naik gitu ya, bisa tiba-tiba turun. Kira-kira apa sih yang menyebabkan harga terus naik dan tiba-tiba harga ini turun? Dan bagaimana kita bisa mengetahui kira-kira kapan harga naik, kapan harga turun nih? Silakan mungkin dari Pak Yohanes dulu, nanti ditambahkan oleh Pak Permata. Ya. Baik, jadi saya coba jawab karena saya sendiri bukan seorang trader ya. Jadi berdasarkan dari apa yang kami pelajari selama ini, ya jadi hal-hal yang bisa membuat, kalau ditanya saya, kapan saya bisa tahu harga naik atau turun, jawabannya jujur saya nggak tahu. Ya, jadi karena saya sendiri nggak mendalami banget ya tentang ilmu trading. Nah, terus yang kedua, kenapa harga ini bisa naik atau bisa turun? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, banyak faktornya ya. Salah satunya kan ini masih baru nih, aset ini masih baru sehingga masih dikenal orang itu bukan dari teknologinya, bukan dari the reason behind it, jadi bukan dari konsepnya mau seperti apa, tapi lebih kepada untuk sekarang ini banyak dipakai untuk aset spekulasi. Nah, kembali lagi ya karena kita belum terlalu paham dengan teknologi, dengan konsepnya, akhirnya apa? Aset ini mudah sekali diatur, di-drive oleh pihak-pihak tertentu. Seperti yang contohnya kita tahu ya, kemarin Elon Musk ngomong A aja, tiba-tiba aset bisa langsung melonjak tinggi. Terus dia ngomong yang sebaliknya bisa langsung jatuh. Nah, itu bisa menjadi bukti bahwa aset ini masih belum mature, belum dewasa, sehingga masih mudah digoyang oleh bukan cuma oleh pasar tapi bahkan oleh kata-kata seseorang yang berpengaruh gitu loh. Nah, jadi banyak faktor yang bisa membuat itu naik atau turun. Tapi kenapa dia fluktuasinya tinggi? Ya tadi itu karena benar-benar hanya berdasarkan dari kepercayaan market, dan kepercayaan market ini pun berdasarkan dari harga yang terbentuk, nilai yang terbentuk. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Mungkin Pak Permata ingin menambahkan sedikit? Dari saya cukup Bu tentang ini. Ya. Baik, saya next lagi. Wah, ini masih banyak PR-nya nih ya. Saya coba baca cepat saja, nanti mungkin bisa dibantu juga dijelaskan lebih cepat Pak Permata dan Pak Yohanes. Terkait dengan grafik tadi ya Pak ya, ini masih membahas soal grafik yang dimunculkan ke dalam polling gitu ya. Kira-kira grafik mana yang sesuai dengan pengembangan cryptocurrency-nya Nagaya? Ini pertanyaan dari Pak Simon Patabang dari Universitas Atmajaya Makassar. Silakan Pak Yohanes. Oke, baik. Jadi yang pasti adalah kita kan pelajari ya apa sih yang ingin diekspektasi oleh para pelaku pasar kalau kita mau benar-benar nantinya diterima sebagai alat pembayaran. Jadi memang tujuan kami berdasarkan dari riset-riset yang kami lakukan, masukan-masukan dari berbagai pihak, ya kami menciptakan sebuah aset yang tujuannya adalah yang nomor 3. Itu dia tadi.
aset yang terakhir. Baik. Selanjutnya mungkin pertanyaan terkait apa sih sebenarnya plus minus dari trading aset kripto ini? Mungkin bisa dibantu oleh Pak Yohanes dan Pak Permata. Ini pertanyaan dari Rahel ya. Dari Rahel, betul. Silakan. Mungkin mulai dari Pak Permata dulu. Kira-kira plus minusnya apa nih? Karena pengalaman kan Pak soal Bitcoin. Silakan Pak. Plus minusnya, kalau plus itu artinya kalau kita mau terjun ya ke cryptocurrency, ya artinya kita akan punya aset digital ya. Aset itu kan artinya akan berguna di masa depan gitu. Mungkin itu aja Bu dari saya ya. Selanjutnya Pak Jo nih yang lebih ahli. Silakan Pak Jo. Waduh, jujur kalau saya ditanya trading juga saya nggak bisa jawab Pak, Bu Maria ya. Jadi ya plusnya ya pasti yang diharapkan adalah kalau harga nilai aset itu naik ya. Tapi minusnya adalah ya kalau dia turun. Jadi kalau plusnya mungkin buat saya ya kita bisa mendapatkan keuntungan, tapi ya minusnya pun adalah kita bisa menderita kerugian. Nah, jadi ya kembali ke masing-masing orang sih. Tapi mungkin ada juga yang itu mau dijadikan sarana belajar. Ya, jadi belajar bagaimana cara baca grafik, bagaimana cara menilai market, bagaimana cara menilai berita. Nah, kembali lagi tujuannya untuk apa sih kita untuk ikut trading itu? Ya. Ada yang bilang sih harus rugi dulu Pak supaya bisa belajar gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Iwan untuk Pak Permata ya. Bagaimana dengan pendidikan seputar teknologi blockchain di Indonesia? Apakah ada mata kuliah di perguruan tinggi yang membahas terkait pengembangan dari teknologi ini? Silakan Ya, Pak Permata. ada ya. Kalau di Prasmul sendiri, prodi DBT ya, Digital Business Technology atau Software Engineering, kita ada mata kuliah namanya Distributed Ledger Technology. Jadi ini bahas khusus tentang blockchain, tapi aplikasinya macam-macam ya, nggak cuma di cryptocurrency, tapi juga di smart contract, terus yang tadi yang lain ya, untuk medical record juga, sama untuk yang implementasi yang untuk IoT juga. Jadi nggak usah khawatir, pasti ada kampus-kampus yang menerapkan ya, nggak cuma di Indonesia, ada juga yang di luar negeri. Itu Bu, kira-kira. Saya lanjut lagi ya ke pertanyaan dari Karan dari kampus Quick1G. Pertanyaan adalah terkait faktor yang masih belum dimiliki oleh cryptocurrency untuk menjadi alat pembayaran yang efisien. Kira-kira apa saja faktornya? Mungkin dari Pak Yohanes, silakan. Ya, baik. Jadi kalau kita kan lihat dari pelaku pasar ya. Jadi kita lihat dari pelaku pasar yang masih belum itu adalah bagaimana meningkatkan kenyamanan. Yang saya bilang tadi sih, ya memang ini semua butuh waktu ya. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari US dollar aja, US dollar itu hingga diterima sampai menjadi mata uang global itu butuh ratusan tahun. Ya, jadi kalau kita pelajari butuh ratusan tahun dan pertama kali juga ya harus di backup oleh aset tertentu ya, emas. Nah, jadi memang banyak faktor ya yang harus ditingkatkan, yang harus kita uji coba lagi, yang harus kita pelajari. Nah, itu harus terus berkembang. Jadi makanya saya juga yakin ya banyak developer kripto ya kita terus berusaha untuk bagaimana caranya meningkatkan rasa nyaman bagi para pelaku pasar kalau mereka seandainya mau menerima aset digital tersebut sebagai alat pembayaran. Baik, terima kasih Pak Yohanes dan Permata. Mohon maaf ya Bapak Ibu, adik-adik yang mungkin pertanyaan belum sempat saya berikan kepada narasumber karena waktu kita juga terbatas gitu ya. Nanti saya sudah mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu terkait dengan topik-topik menarik nih yang mungkin akan disampaikan oleh narasumber